Nabi mengatakan tetaplah engkau di tempatmu. Jadi kembali lagi artinya tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwasannya sahabat berani untuk imam ketika Nabi hadir. Tadi Anda bilang gini, Ustaz. Nggak ada sahabat yang berani jadi imam selama Nabi hidup. Sekarang saya tanya, waktu antum kisahkan Abdurrahman dan Abu Bakar itu Nabi hidup nggak itu? Kisah cerita itu? Mohon maaf, hadir. Silakan. Saya bilang hadir. Antum bilang hidup, Ustaz. Saya bilang hadir. Saya yang bicara, saya yang lebih paham. Nanti bisa dicek nanti. Iya, oke. Kalau saya salah dengar, silahkan dicek. Afwan, satupun riwayat yang menunjukkan bahwasannya sahabat berani untuk imam ketika Nabi hadir. Antum bilang hidup, Ustaz. Saya bilang hadir. Saya yang bicara, saya yang lebih paham. Nanti bisa dicek nanti. Nabi mengatakan tetaplah engkau di tempatmu. Jadi kembali lagi artinya tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwasannya sahabat berani untuk imam ketika Nabi hadir. Haduh, susah kalau begini mah. Brekele. Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Benteng Aswaja. Benteng Aswaja kali ini menyoroti salah seorang ustadz andalannya Harry Pras saat dialog dengan Ustadz Faris dan Gus Ajir. Ada satu momen saat pernyataan Ustadz Faris dibantah oleh salah satu ustadz andalannya Harry Pras. Inti masalahnya bukan soal akidah, tapi salah dengar dan salah kutip. Faktanya jelas, Ustadz Faris tidak mengatakan Nabi masih hidup. Yang beliau katakan adalah selagi Nabi hadir. Ini dua hal yang secara bahasa, makna, dan konteks sejarah sangat berbeda. Hadir sama dengan hidup secara mutlak. Hadir sama dengan ada di tempat, berada bersama para sahabat saat itu. Pernyataan Ustadz Faris justru selaras dengan sirah dan hadis. Dalam sejarah, ketika Rasulullah SAW hadir, para sahabat tidak berani maju mengimami. Ketika beliau sakit dan tidak hadir, barulah Abu Bakar atau sahabat lain termasuk Abdurrahman bin Auf maju menjadi imam. Hadisnya jelas dan masyhur. Jadi, ucapan Ustadz Faris itu bukan kontroversial, tapi standar sirah. Yang bermasalah justru ngotot mempertahankan kesalahan. Rekaman diputar ulang, kalimatnya jelas, selagi Nabi hadir, tapi masih ngotot mengatakan Nabi hidup. Dalam ilmu, ini disebut al-mukabarah ba'da zuhuril haq. Ngukuh-ngukuh setelah kebenaran jelas, dan ini bukan sikap ilmiah dari kelompok manapun. Ini bukan soal kalah menang, tapi mental diskusi. Diskusi dengan orang seperti ini tidak akan menang, karena masalahnya bukan kurang dalil, tapi tidak mau mengoreksi diri. Ulama mengatakan, man lam yaqbal tashih, fala faidata fi munadharatih. Siapa yang tidak mau menerima koreksi, debat dengannya tidak ada gunanya. Yang dipersoalkan bukan ucapan Ustadz Faris, tapi kemampuan lawan diskusi dalam mendengar dengan jujur. Kalau rekaman sudah diputar ulang tapi tetap salah kutip, mungkin yang perlu diperbaiki bukan dalilnya, tapi pendengarannya. Antum boleh tertawa dan jengkel, itu manusiawi. Tapi ketika antum mengembalikan ke rekaman, menjelaskan bahasa, menunjukkan fakta sejarah, ternyata Ustadz Tamrin ini kelihatannya pelupa atau gimana ya? Dibilang pelupa, dia menunjukkan catatannya. Nggak dibilang pelupa, tapi yang dia catat malah salah. Haduh, susah kalau begini mah. Brekele. Hahaha.